Pernah kalian perhatiin di jalan raya Indonesia, baik di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan lain-lain, Honda pasti ada selalu hadir sebagai motor yang bisa kita bilang mendominasi dunia. Kecil banget deh pokoknya peluang untuk gak ketemu motor atau bahkan mobil dari Honda. Alasannya, memang sih bukan lain, karena memang sudah sejak zaman dahulu, Honda sudah menjadi salah satu brand paling familiar dan terpercaya di Indonesia. Sampai-sampai banyak orang yang mengklaim secara personal kalau Honda merupakan pabrikan terbesar dengan market terluas di Indonesia. Bener gak sih? Kita belum coba untuk survei tentang masalah yang satu ini. Tapi yang bikin kita penasaran di sini, siapa sih orang hebat penemu dari Honda? Nah, di video kali ini kita bakalan membahas lebih detail tentang penemu dari Honda. Oke, ini dia orangnya. Beliau bernama Soichiro Honda, lahir pada tanggal 17 November tahun 1906, yang merupakan anak pertama dari keluarga miskin sebagai privilege-nya. Privilege. Yang dimana ayahnya bekerja sebagai pandai besi dan juga ahli mereparasi sepeda. Alhasil, Honda menghabiskan masa kecil membantu ayahnya di dalam bengkel. Honda kecil sendiri memiliki penampilan yang gak terlalu ganteng-ganteng amat dan bisa dibilang gak juga pandai, kata beberapa referensi sih kayak gitu. Karena di sekolah juga prestasinya biasa-biasa aja. Bahkan Soichiro masuk ke kategori anak yang selalu duduk di belakang untuk menghindari perhatian dari guru. Namun di sisi lain, Honda kecil itu sangat mengagumi teknologi. Ia bisa menghabiskan banyak sekali waktu di tempat penggilingan padi hanya untuk melihat mesin diesel yang menjadi motor penggeraknya. Selain itu, Honda juga sangat terpukau kala melihat pesawat terbang. Ia heran bagaimana dengan bentuk sebesar dan seberat itu, suatu benda bisa terbang melayang di udara. Karena kecintaan dan rasa ingin tahu inilah, Honda bocil sering melakukan eksperimen, seperti mengotak-atik sepeda di bengkel ayahnya dengan tang dan juga alat-alat yang ada di lemari peralatan. Walaupun ujung-ujungnya sepeda yang ia pegang malah tambah rusak. Tapi hebatnya, karena dari basicnya udah punya bakat yang tinggi, kreativitas eksperimen tersebut tidak pernah dia hentikan. Dan lebih kerennya lagi, ayah dari Soichiro Honda pun sangat senang dengan kreativitas anaknya dan malah suatu saat Soichiro Honda disupport dengan dibelikannya peralatan sendiri. Dan dengan alat-alat pemberian sang ayah, Honda pun selalu berlatih walaupun sepeda ayah dan miliknya pun harus menanggung beban. Di usia 15 tahun ketika seorang laki-laki mulai beranjak dewasa, merantau merupakan pilihan yang sering diambil di abad 20-an. Di sini Honda memutuskan untuk pergi ke Tokyo untuk mencari pengalaman hidup. Dan alhasil, Honda pun diterima pada sebuah bengkel. Dan lebih dari itu, ternyata dengan bakat alamnya, Honda pun berhasil menjadi mekanik pentolan di tempatnya bekerja. Karena dengan skill satset-satsetnya, setiap suara yang mencurigakan pada mesin dan setiap oli yang bocor tidak pernah luput dari perhatiannya. Selayaknya manusia super namun dengan bidang ngoprek. Nah, karena soft skill yang tinggi, saat melobi sang bos dan dibarengi juga dengan hard skill yang luar biasa, di usia 21 tahun bosnya membuka kantor cabang di Hamamatsu dan Honda pun pindah ke sana sebagai orang kepercayaan. Tentunya, dengan tangan ajaib Honda, banyak pelanggan yang terjerat oleh kepiawaiannya. Dimana enggak, perbaikan yang biasanya perlu menghabiskan waktu 1 minggu, bisa Honda selesaikan hanya dengan 2 hari saja. Namun tentunya seperti yang biasa dialami semua makhluk ciptaan Tuhan, sebagai pekerja yang selalu berprestasi tanpa timbal balik berupa apresiasi yang mencukupi, setiap karyawan akan merasa jenuh dan mulai berpikir untuk melangkah seorang diri. Nah, dalam perjalanannya, saat ia memulai usaha, Soichiro berhasil mendapatkan ide untuk membuat velg jari-jari bermaterial logam yang langsung ia hak paten. Di mana pada waktu itu, mayoritas velg kendaraan masih banyak yang menggunakan kayu. Dan tanpa diduga-duga, velg buatannya tersebut laku keras dan cuan pun memasuki kantong Soichiro dengan berlimpahnya. Atau bisa dibilang mendadak sultan. Setelah menciptakan roda jeruji, Honda yang sudah memiliki modal akhirnya pun berpikir untuk melepaskan diri dari bosnya dan membuat usaha bengkelnya sendiri. Pada awal berdirinya bengkel Honda, ia mencoba untuk membuat ring piston, lalu menawarkannya kepada Toyota. Yang dimana Toyota saat itu sudah merupakan perusahaan besar dalam hal membuat mobil. Tapi harapan hanya sekedar harapan, karena karyanya ditolak mentah-mentah oleh Toyota. Bukan Toyotanya yang sombong seperti kebanyakan kisah di film-film, melainkan memang soft skill Honda yang gagal untuk melobi dan juga produknya yang tidak memenuhi spesifikasi.
seperti contohnya kurang lentur dan juga kurang tahan gesekan. Honda pun seketika malaweng tanpa arah atau tujuan, karena untuk membuat ring piston tersebut, Honda telah menghabiskan waktu siang dan malam berhari-hari selama 3 bulan. Dan lebih parahnya lagi, uang yang baru saja ia dapatkan langsung raib hingga ke titik kritis. Dan seperti yang kebanyakan dilakukan oleh manusia, beberapa teman, tetangga, bahkan saudara mencibirnya. Makanya kalau udah usaha divelg, velg aja. Fokus satu usaha aja, jangan kesana kemari. Makanya punya mimpi itu yang realistis. Seperti biasa di sini teman-teman yang harusnya mensupport malah senang melihat penderitaannya. Manusia. Dan karena kegagalan itu, beban moral dan material, Honda jatuh sakit yang cukup serius. Butuh waktu beberapa bulan baginya untuk beristirahat hingga kesehatannya kembali pulih. Setelah kembali sehat, ia pun kembali ke bengkelnya. Tapi soal ring piston yang tidak laku itu, ia belum juga mendapatkan solusinya. Demi mencari jawaban, ia pun kuliah lagi untuk menambahkan pengetahuannya tentang mesin. Tapi di bangku kuliah, ia merasa frustasi. Karena di bangku kuliahnya hanya diajarkan tentang teori saja. Hingga di mana titik Soichiro lupa akan peraturan kelas yang pertama, yakni dosen tidak pernah salah. Dan tanpa berpikir panjang, ia melakukan protes terhadap rektornya. Ia berkata kenapa kuliah tidak banyak praktek terkait dengan masalah permesinan, malah disuruh membaca buku dan menghafal. Parahnya, pernyataan tersebut malah dianggap sebagai penghinaan oleh sang rektor, yang berujung Honda pun di-DO dan menjalankan usahanya sebisanya kembali. Dan setelah uang mulai terkumpul beberapa bulan kemudian, Honda pun mencoba kembali peruntungannya untuk membuat ring piston. Dan saat ring itu kembali ditawarkan kepada Toyota, akhirnya perusahaan tersebut meng-ACC produknya. Tentunya di sini Honda sangat senang dengan pencapaiannya itu, tapi sangat menyedihkan. Saat Toyota memberikan kontrak dan Honda berniat untuk mendirikan pabrik, Honda kesulitan mendapatkan dana karena saat itu Jepang malah mau perang. Tapi tentunya Honda pun tidak kehabisan akal. Dia mencoba untuk mencari modal sendiri dengan meminjam ke orang-orang terdekatnya. Tapi saat modal sudah terkumpul dan pabriknya jadi, naasnya perang meletus dan pabriknya terbakar. Bukan cuma 1 kali, tapi hingga 2 kali. Ngeri nggak tuh? Alhasil, Honda hanya bisa memandang pabriknya yang ia bangun dengan susah payah telah hancur menjadi abu. Dan juga depresi. Dan lagi-lagi, terkena cibiran dan cercaan mulut tetangga seperti kisah-kisah klasik di acara TV. Tapi tentunya kepalang nasi sudah menjadi bubur, Honda pun tidak mau menyerah. Ia mengumpulkan lagi karyawan-karyawannya. Lalu karyawan-karyawannya itu diperintahkan mengambil sisa kaleng-kaleng bensol yang dibuang kapal Amerika untuk digunakan sebagai bahan mendirikan pabrik. Karena daripada mendengarkan cibiran dan cercaan, Honda mencoba untuk berpikir positif dan pabrik harus tetap berdiri lagi. Harapannya bukan lain karena pesanan dari Toyota harus mereka selesaikan. Tapi sangat disayangkan lagi saat pabriknya telah selesai berdiri dan siap digunakan untuk bekerja. Mendadak terjadi gempa bumi yang sangat hebat, yang akhirnya pabrik dari kaleng itu pun luluh lantah, hancur porak-poranda. Memang sih kalau kita lihat dari perspektif kita, kisah dari Honda ini kasihan sekali. Tapi inilah yang dinamakan takdir. Pada kondisi yang tidak lagi memiliki dana, Honda akhirnya menjual apa yang tersisa dari pabrik ring pistonnya ke Toyota. Setelah itu, Honda mencoba lagi beberapa usaha lain tapi semuanya gagal. Kehidupan sangat berat di saat itu baginya, bahkan saking mirisnya, hanya untuk sekedar menafkahi keluarganya pun ia tidak sanggup. Plus himpitan ekonomi Jepang saat itu juga sangat-sangat parah, hingga ke titik jalanan sebagai tulang punggung ekonomi negara terlihat sangat sepi tanpa adanya kendaraan yang melintas. Bukan lain alasannya akibat bensin yang pada saat itu mendadak naik hingga 50% lebih. Dan selain mahal dan antriannya yang panjang hingga keluar stasiun, barangnya pun sangat langka. Tentunya perang ini membuat segalanya menjadi serba susah dan orang-orang kesulitan untuk beraktivitas. Tapi melihat hal itu, Honda lalu membuat sebuah mesin yang ditempatkan pada sepeda. Tujuannya sederhana sih, agar dalam kondisi bensin yang minim, orang tetap bisa bertransportasi. Karena meskipun pakai sepeda, tapi kan sudah ada mesinnya, jadi sang pengguna tidak capek kalau perjalanan jauh. Dan siapa sangka, sepeda bermotor itu ternyata malah sangat laku dan diminati orang-orang. Para tetangga mulai memesan sepeda bermesin buatan Honda itu. Juga orang-orang dari luar kota yang mendengar sepeda motor buatan Honda. Saking lakunya, Honda sampai kewalahan memenuhi pesanannya tersebut dan dari sinilah awal berdirinya salah satu perusahaan otomotif paling ternama Honda. Nah, dari sini kita bisa melihat nih,
ternyata peluang selalu terbuka bagi orang-orang yang memiliki keahlian serta tidak pernah menyerah untuk mencoba. So, bagaimana menurut teman-teman semua tentang kisah perjalanan Bapak Besar Honda ini? Seperti biasa, kita rasa cukup untuk informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Jika kalian memiliki kritik, saran, dan juga pertanyaan, jangan ragu untuk ramaikan kolom komentar di bawah. See you in the following videos and thanks for watching.